Lalu kita bisa menambahkan efek pada teks ini dengan cara klik teksnya lalu klik efek. Lalu di sini ada beberapa efek yang tersedia, ada bayangan. Nah, perhatikan ketika kita klik pada bayangan, maka di sini akan ada pengaturan-pengaturan yang muncul. Nah, ini kita tinggal edit-edit sesuai dengan keinginan dan selera kita. Nah, perhatikan. Nah, ini kita bisa tambahkan. Jika ingin mengganti efek, kita klik efek yang lain. Contohnya timbul. Nah, bisa kita ubah. Nah, perhatikan. Nah, kemudian kerangka. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Kemudian, nah di sini tinggal teman pilih sesuai dengan efek yang teman-teman inginkan. Lalu kita juga bisa melengkungkan teks yang kita tambahkan dengan cara yaitu lengkungkan. Nah, di sini kita klik. Lalu di sini bisa atur kelengkungan dari teks yang kita tambahkan. Oke, lalu selanjutnya kita juga bisa mengatur rata kiri, rata kanan, atau buletin dan selanjutnya. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba-coba. Tentunya semakin teman-teman sering menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva ini, teman-teman semakin paham untuk menggunakannya. Setelah kita paham penggunaan fitur dari teks, selanjutnya kita berpindah ke fitur selanjutnya, yaitu di fitur unggah. Nah, di fitur unggah, teman-teman bisa menambahkan gambar, video, atau audio yang bersumber dari komputer teman-teman. Oke, yang bersumber dari komputer teman-teman. Untuk penggunanya, teman-teman bisa klik unggah, lalu pilih yaitu unggah file. Namun jika teman ingin langsung rekam sendiri, teman-teman bisa pilih rekam sendiri. Namun di tahap ini, saya akan klik pada unggah file. Lalu di tahap ini cari gambar atau audio atau foto yang ingin ditambahkan. Nah, saya masuk ke picture, lalu saya akan tambahkan satu foto, contohnya foto yang ini. Saya klik lalu open. Nah, maka otomatis akan terunggah. Nah, perhatikan, untuk menambahkan gambar atau video atau audio yang kita upload atau kita unggah, caranya sangat mudah. Kita tinggal klik pada objek yang kita unggah, maka otomatis akan masuk pada desain kita. Kemudian setelah kita paham penggunaan fitur unggah, di sini ada fitur merek, namun di sini tidak saya jelaskan karena fitur merek ini biasanya digunakan oleh pengguna Canva Pro. Jadi ini kita skip. Lalu selanjutnya kita pindah pada fitur gambar. Jadi di fitur gambar kita bisa melakukan oret-oret pada desain kita. Contohnya kita akan mencoba memberi coretan pada teks ini dengan cara klik ini warna dari spidolnya, ada warna biru, merah, kemudian ada kuning, kemudian di sini ada untuk penghapus, dan di sini ada untuk memindahkan objek yang kita buat menggunakan spidol gambar yang ada di fitur gambar ini. Nah, di sini saya akan coba dulu membuat coretan. Kita pilih yang warna merah, lalu di sini kita coret. Jadi teman-teman tinggal klik pada spidolnya lalu dicoret di bagian desain yang diinginkan. Jika teman-teman ingin menghapus, teman-teman bisa klik yang ini lalu kita hapus. Nah, terhapus. Nah, jika kita ingin menggunakan warna kuning bisa juga. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengatur ketebalan dari coretan yang dibuat, teman-teman bisa klik yang ini, pengaturan. Nah, bisa klik di ketebalan ini. Nah, untuk transparansi, jika teman-teman ingin gambar yang kalian buat adalah buram atau transparan, teman-teman bisa menaikkan ini. Jadi di fitur gambar ini kita bisa menambahkan coretan-coretan atau garis-garis tertentu yang bisa kita buat sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada project. Sini kita bisa membuka project yang sebelumnya pernah kita buat. Fungsinya, teman-teman bisa membuka atau mengakses project-project yang pernah teman-teman buat dan bisa langsung dibuka dari sini. Nah, ini kita bisa skip. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita bisa mengatur background dari desain kita dengan cara klik pada aplikasi lalu scroll ke bawah, lalu sini klik pada latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita bisa mengubah latar belakang dari desain kita. Contohnya, jika ingin menggunakan gambar, klik di gambar yang diinginkan. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengatur background dari desain kita menggunakan gambar. Nah, oke. Jika ingin menggunakan warna bisa menggunakan ini. Perhatikan. Jadi di fitur aplikasi ini yang perlu saya jelaskan hanya untuk latar belakang saja. Lalu selanjutnya, jika kita ingin menyimpan project kita bisa klik pada bagikan. Nah, klik pada bagikan. Lalu selanjutnya klik pada unduh. Nah, di unduh ini
Di jenis file, silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Klik di sini. Jika teman ingin menjadikan ini sebagai bentuk dokumen, bisa gunakan yaitu PDF standar atau cetak PDF. Jika ingin gambar, pilih yang JPG atau PNG. Jadi, di tahap ini silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena kebetulan ini merupakan presentasi, saya pilih yang PPT. Lalu di sini ada pilihan pilih halaman. Di sini silakan klik. Jika teman ingin memilih keseluruhan halaman untuk diekspor atau disimpan, teman-teman bisa pilih keseluruhan. Nah, seperti ini. Namun jika ingin memilih beberapa halaman, teman bisa centang di halaman tertentu. Karena di sini saya ingin menyimpan semua halaman. Nah, di sini saya centang pada semua halaman. Kemudian yang terakhir untuk menyimpan, klik pada unduh. Ketika kita klik unduh, maka otomatis ada proses seperti ini. Lalu kita tunggu sebentar, maka otomatis hasil desain kita atau proyek kita akan tersimpan. Nah, perhatikan sudah terunduh. Jadi cukup sekian video kali ini, yaitu cara penggunaan Canva. Untuk video selanjutnya saya akan buat yaitu tentang cara pembuatan desain seperti pembuatan poster, pembuatan sertifikat, dan hal-hal yang lain yang bisa kita buat di aplikasi Canva. Jadi cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.